Ya, jangan sampai Bunda menyimpan perasaan ini kepada suami. Ya, kalau Bunda tidak ingin menderita. Bahkan bisa bikin rumah tangga Bunda ini susah harmonis. Nah, perasaan apa saja sih itu? Oke, simak setelah yang satu ini ya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Oke, bertemu lagi dengan saya Bunda Ayu. Gimana kabarnya Bunda? Sehat? Ya, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong, di edisi kali ini saya ingin ngobrol dikit sama Bunda. Nah, saya cukup sering mengamati kehidupan rumah tangga ya sepanjang perjalanan saya menangani masalah klien saya. Dan saya menemukan ketika perasaan ini nggak segera dibuang, ya yang terjadi kemudian adalah rumah tangga sering bertengkar, sering cekcok dan sulit harmonis. Ya Allah Bun, sebenarnya Bunda Ayu ini pengen ngomong apa sih? Pengen nyampein apa? Bikin penasaran deh. Oke Bunda, kita langsung aja ya Bun. Buat para sahabat Bunda, perasaan yang saya maksud di sini yang sebaiknya tidak terus-terusan disimpan adalah merasa berkorban buat suami. Loh, kok nggak boleh merasa berkorban sih Bun? Padahal nyatanya saya kan memang jelas-jelas banyak berkorban untuk suami. Oke Bunda, saya tahu dan yakin itu ya. Terkadang kita mungkin merasa sudah melakukan yang terbaik buat keluarga kita. Ya, kita sudah mengabdi, melayani, nurut ya. Bahkan sudah berusaha melakukan lebih dari kewajiban kita. Ya pastinya rasanya sakit ya Bun kalau itu semua ternyata nggak dihargai. Nah, akan tetapi kalau kita mau berpikir lebih dalam nih, ternyata rasa sakit dan kecewa itu muncul bukan karena kita yang sudah mati-matian berjuang untuk suami dan sudah habis-habisan berkorban untuk keluarga. Melainkan karena kita sudah merasa banyak berkorban dan mengharapkan balasan saat itu juga. Nah, misalnya, gimana sih? Udah capek-capek dibikinin sarapan, malah nggak dimakan. Udah capek-capek dibantuin, tetap aja cuek. Ngucapin terima kasih aja enggak. Dasar egois. Oke, sebenarnya sih perasaan semacam ini wajar dan manusiawi juga ya Bunda. Tapi kalau porsinya terlalu berlebihan, ya ujungnya kita akan merasa berhak menuntut lebih dari suami. Nah, akhirnya karena kita sudah merasa layak menuntut, ketika suami nggak bisa ngasih, ya kita jadi kecewa. Dan ujungnya, kalau perasaan kecewa ini dipendam terus, hanya karena kita merasa sudah banyak berkorban, ya kita akan jauh dari bahagia. Bahkan di luar sana Bun, suami istri yang sama-sama memelihara perasaan semacam ini, kebanyakan sering cekcok dan susah akur. Ya gimana nggak cekcok ya, wong sama-sama kekeh dan saling nuntut, dan nggak ada yang mau ngalah. Nah, dua-duanya itu sama-sama merasa sudah berkorban, merasa sudah berbuat banyak, merasa sudah berbuat lebih dan berhak menuntut. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita bersikap dong Bunda? Oke, tentu saja perasaan seperti ini wajar, tapi kita harus membatasi, jangan sampai berlebihan Bunda. Nah, yang kedua, supaya perasaan banyak berkorban ini tidak mendominasi, caranya kita switch fokus kita. Supaya kita bisa lebih berpikir, apalagi nih ya yang bisa aku lakukan untuk suamiku? Nah, kalau sehari-hari kita udah bisa mengubah mindset kita seperti ini, ya insya Allah kita akan jauh lebih bahagia. Ya seperti halnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dulu ya ketika menikah dengan Rasulullah. Nah, saat para wanita Arab bilang, wah, Khadijah ini pasti bahagia banget ya menikah sama Muhammad. Beliau justru menjawab, sejak aku menikah dengannya, aku tidak lagi berpikir bagaimana caranya aku senang. Tapi aku selalu berpikir bagaimana cara membuat suamiku senang kepadaku. Baik, silahkan dicoba dipraktekkan di rumah ya Bunda. Nah, kalau ada perkembangan atau ada kendala dan butuh bimbingan, silahkan Bunda bisa konsultasikan secara private dengan saya di nomor yang ada di layar ini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.